jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Apa kabar kamu semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kita mau membahas mengenai salah satu penyakit pada sistem reproduksi manusia, yaitu HIV/AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? Apakah dia mempunyai masa inkubasi? Apa aja gejalanya? Bagaimana cara penularannya? Yuk langsung aja kita bahas. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV bisa berakibat fatal jika tidak diobati dan bisa menular dalam keadaan tertentu. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi serius yang disebut AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dalam dunia medis dikenal yang namanya masa inkubasi atau incubation period. Masa inkubasi adalah masa jeda antara penyakit ini menyerang seseorang hingga gejala penyakit itu timbul pada diri orang tersebut. Masa inkubasi HIV beragam tergantung dari usia berapa seseorang tersebut terkena dan bagaimana sistem kekebalan tubuhnya. Namun, rata-rata masa inkubasi HIV/AIDS yaitu 5 hingga 10 tahun. Gejala HIV/AIDS, kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2 hingga 6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1 hingga 2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya sampai HIV berkembang ke stadium lanjut menjadi AIDS. Siapapun bisa terinfeksi HIV, termasuk bayi yang lahir dari ibu dengan HIV, sebab pada dasarnya, penularan HIV dapat terjadi melalui cairan tubuh. Berikut ini beberapa cara penularan HIV. 1. Hubungan seksual. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual. Seseorang yang suka berganti-ganti pasangan seksual juga lebih berisiko untuk terkena HIV. 2. Penggunaan jarum suntik. HIV dapat ditularkan melalui jarum suntik yang terkontaminasi darah orang yang terinfeksi HIV. Berbagi jarum suntik atau menggunakan jarum suntik bekas membuat seseorang berisiko tertular penyakit, termasuk HIV. 3. Kehamilan, persalinan, dan menyusui. Seorang ibu dengan HIV yang kemudian mengandung atau menyusui berisiko tinggi untuk menularkan HIV kepada bayinya. 4. Transfusi darah. Pada beberapa kasus, penularan HIV juga bisa terjadi melalui transfusi darah. Namun, kejadian ini semakin jarang terjadi karena adanya penerapan uji kelayakan donor, termasuk donor darah, organ, atau jaringan tubuh. Upaya pencegahan HIV/AIDS. 1. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. 2. Tidak berganti-ganti pasangan seksual. 3. Menghindari penggunaan narkoba. 4. Mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, terutama bagi anak remaja. Demikian materi mengenai HIV/AIDS. Semoga dapat menambah pengetahuan kamu sebagai seorang pelajar agar bisa melakukan pencegahan terhadap penyakit HIV/AIDS. Jangan lupa untuk klik subscribe dan sebarkan kepada teman-teman kamu agar mereka juga mengetahui mengenai HIV/AIDS. Jangan lupa untuk selalu semangat belajar. Terima kasih.